Sidang tuntutan kasus pembunuhan disertai mutilasi di Serang, Banten ricuh. Pengunjung emosi melempari terdakwa dengan botol dan sandal. Aturan PPATK yang memblokir rekening tidak aktif selama 3 bulan milik masyarakat tuai kritik. Sejumlah warga komplain tidak bisa menarik uang yang ada di rekeningnya. Selebritas Ruben Onsu laporkan pemilik salah satu akun media sosial ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perundungan terhadap anaknya yang di bawah umur. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Kebakaran terjadi di area asrama pria sebuah pesantren di Kampung Gemarasa, Kecamatan Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya salah satu santri yang berada di asrama tiba-tiba mencium bau asap. Saat diperiksa, tiba-tiba api sudah membesar di bagian atap bangunan 2 lantai tersebut. Dengan cepat, api membesar dan membakar seluruh bagian asrama. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik. Saudara, kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan menuai kritik masyarakat. Sejumlah warga kesulitan karena tidak bisa menarik uang yang ada di rekeningnya. Keputusan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir rekening yang tidak aktif selama 3 bulan mengundang reaksi negatif dari masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang pemasukannya tidak menentu dan tidak menggunakan rekening secara rutin. Seperti Nur Azizah yang menjadi pekerja lepas. Nur memiliki rekening yang jarang digunakan untuk transaksi. Namun saat akan mengecek rekening karena mendapatkan bantuan subsidi upah, dirinya baru sadar rekeningnya terblokir. Pemberitahuan dilayangkan melalui surat elektronik. Jam setengah 12 siang tuh saya dapat transferan BSU tahap 4. Nah sorenya jam 5-an gitu malah dapat email dari akun nama banknya, lalu newsletter yang memberitahukan kalau rekening saya itu telah dilakukan penghentian sementara. Di email itu tuh di bawah surat pemberitahuan itu tuh bahkan disertakan form bisa klik di sini. Sebenarnya udah ya hampir 2 tahun lah, cuman kan keluar masuknya juga ya kalau ada job-joban aja sih. Selain Nur, warga lain Gofar, seorang pedagang juga terkena imbas pemblokiran kebijakan PPATK. Gofar bilang bisa menyetor uang ke rekeningnya tetapi tidak bisa mengambil uang dari tabungannya. Gofar menyebut rekening ini khusus digunakan untuk tabungan. Ya, bukan keblokir, bisa dibuka, cuma nggak bisa transaksi. Tapi kalau uang masuk itu bisa, Bang. Itu awal tahunnya bagaimana, Mas? Mindahin dana ke Brimo. Nah, pas mau ditransfer lagi, dikeluarin, itu nggak bisa. Mau tarik tunai, kalau store tunai bisa, cuma tarik tunainya nggak bisa. Itu untuk ATM sendiri biasanya digunakan untuk apa sih, Mas? Ya nabung lah gitu, buat kirim-kirim ke kampung. Tapi udah berapa lama Mas gak dipakai ATM? Kisaran 3 bulan, 2 bulanan gitu, Bang. Sebelumnya PPATK memblokir rekening bank yang menganggur selama 3 bulan. PPATK berdalih langkah tersebut untuk melindungi rekening masyarakat agar tidak disalahgunakan judi online atau tindak pidana lain. Belakangan, PPATK akhirnya membuka lebih dari 28 juta rekening yang sebelumnya sempat diblokir.
Tim Liputan, Kompas TV. Anggota Komisi 3 DPR, fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi aturan PPATK yang memblokir rekening tidak aktif milik masyarakat. Hinca bilang negara tidak boleh menjadikan rekening tidak aktif sebagai alasan untuk intervensi harta orang. Hinca menegaskan jika ingin memberantas judi online, kejar sindikatnya. 2025 itu berapa Pak yang sebenarnya yang diblokir Pak? Ya, kepada Kompas TV, Hinca bilang kalau mau memberantas judi online ya kejar sindikatnya. Jangan intimidasi masyarakat umum. Jangan balas dendam ke rakyat karena tak mampu menembus yang besar. Setelah membahas soal langkah PPATK yang blokir rekening dorman milik warga, kita sudah bersama dengan Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Konga. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam. Baik, ini jadi banyak pertanyaan. Bahagia selalu kita semua. Baik, terima kasih Pak Natsir. Ini menjadi banyak pertanyaan dari warga. Mengapa PPATK melakukan pemblokiran rekening mereka yang tidak aktif? Sebetulnya yang diblokir itu rekening yang seperti apa kategorinya? Apakah hanya tidak aktif atau diduga ada kaitan dengan tindak pidana misalnya judi online, Pak Natsir? Ya, jadi ini tidak ujuk-ujuk kita lakukan ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ibrahim atas kesempatan yang diberikan. Kami sudah 5 tahun ini melihat bahwa tren dari rekening yang tidak terpakai lama itu terus meningkat. Dan tren yang signifikan juga kita melihat bahwa rekening-rekening dorman ini dilakukan sebagai tindak pidana. Sehingga kami mengundang para perbankan ya, ada 100 lebih itu, dan kita bertanya lalu meminta bank-bank agar memberikan data dari rekening yang tidak dipakai selama dalam waktu tertentu. Nah, kriteria berapa lama itu ya masing-masing bank memiliki definisi sendiri gitu ya. Tapi perlu yang saya luruskan bahwa tidak 3 bulan, 1 hari pun kalau rekening itu terindikasi tindak pidana, itu bisa kita hentikan, Mas Ibrahim. Tapi kalau untuk yang lihat, warga yang lain yang merasa mereka kaget loh, Pak Natsir, banyak yang itu rekening hanya digunakan untuk menerima atau untuk menabung, artinya tidak ada transaksi selama berbulan-bulan. Nah itu mereka ada juga yang kaget Pak, tiba-tiba diblokir. Iya, jadi itu tadi ya. Secara teknis, sebelum data itu sampai ke kami itu kita tidak mengetahui ya. Artinya rekening dorman yang dikirimkan itu siapa pemiliknya, lalu kemudian berapa lama dia ya, dan profil dari pemegang rekening itu apakah untuk rekening tabungan haji ya atau rekening ibu-ibu untuk dia menabung persiapan sekolah anak dan seterusnya. Nah, data gelondongan itu kita terima lalu kemudian kita hentikan sementara agar pemilik rekening ini terhindar dari tindak pidana. Saya ingin menyampaikan sedikit silakan. fakta saja nih, Mas Ibrahim. Di bulan April kemarin itu lonjakan top up ya untuk pemain judi online dari kalangan masyarakat kita itu ada 55 triliun rupiah. Karena memang saat itu kan lebaran ya. Anak-anak banyak dapat uang jajan dari keluarga ya. Ada THR dan lain-lain. Nah, ketika kita terapkan penghentian sementara rekening dorman itu turun sampai 1 triliun, artinya 70% lebih. Nah, ini yang mau saya tunjukkan itu bukan sekedar angka, bukan sekedar statistik, tapi ada luka sosial di tengah kita berbangsa dan bernegara. Tapi ini yang menjadi pertanyaan publik, kalau misalkan ada warga yang merasa saya tidak terkait, saya tidak pernah membuka akun situs judi online, tidak terkait dengan transaksi situs judi online, tapi mengapa bisa kena juga? Apakah ini sistemnya pukul rata melihat yang tidak aktif, kemudian ada proses ketika tidak aktif itu oleh PPATK ada proses? Iya, apa yang Mas Ibrahim itu benar ya, tapi memang juga
masyarakat kan nggak tahu kalau uang itu teraliri oleh tindak pidana. Nah, dari 1 juta transaksi rekening dorman yang kita periksa, ya, hasil analisis, hasil pemeriksaan kita dapatkan itu ada 150.000 rekening yang memang dia nomini digunakan untuk transaksi narkoba, ya, penampungan judi online, untuk korupsi, illegal logging, illegal mining, tindak perdagangan orang, dan banyak lagi tindak pidana asal lainnya. Nah, ini tadi saya ingin menyampaikan negara hadir yang diwakili oleh PPATK untuk melindungi, ya, segenap dari pemilik rekening dan juga agar menjaga ekonomi kita tetap terjaga secara baik. Pak Nasir, kalau misalkan tadi Anda singgung beberapa tindakan pidana yang disebutkan illegal logging, narkoba atau apa tadi, judi online, sepertinya agak kecil ya kemungkinan kalau misalkan itu bisa menyasar ke masyarakat kelas menengah ke bawah, Pak Nasir, dengan mungkin dengan nominal tertentu di rekeningnya. Apakah itu juga agar diproses maka tidak diaktifkan secara seluruhnya atau bagaimana sih sebetulnya? Ya, Mas Ibrahim, kan lihat banyaknya berita bagaimana saudara-saudara kita nelayan, ya, saudara-saudara kita petani yang ada di pelosok itu, rekeningnya dipakai untuk judi online, dipakai untuk pendanaan narkoba. Nah, secara hukum pemilik rekening itu adalah ia yang bertanggung jawab atas rekening yang ada. Ketika rekening tadi digunakan untuk transaksi kejahatan, di mana bukan saudara kita petani itu yang melakukan, tapi rekeningnya dipakai, tapi kan secara hukum dia yang bertanggung jawab. Akhirnya kemudian dialah yang dipanggil, diperiksa, ya, dan itu kan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan effort yang berat, dan juga tidak sedikit uang karena mondar-mandir kan, seperti itu banyak terjadi. Begitu, Mas Ibrahim. Oke, tapi sekarang PPATK mendengarkan, Pak, bagaimana reaksi warga, keresahan warga dengan adanya pemblokiran ini, bagaimana upaya dari PPATK, sudah berapa banyak yang saat ini sudah mulai sedikit demi sedikit dibuka, Pak? Ya, tentu kita sadari eksis-eksis yang terjadi, ya. Tapi mari kita lihat besaran dari apa yang kita lakukan itu mendapatkan nilai tambah, gitu ya. Dan dalam beberapa waktu ini sudah ada 28 juta rekening yang kita buka. Tentu terus berproses, ya. Ketika masyarakat menyampaikan untuk rekeningnya dibuka, sepanjang diisi formnya secara benar dan pastikan itu terkirim, itu dengan waktu yang tidak begitu lama kita proses dan kita buka kembali. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa ada pemilik rekening itu. Jadi PPATK juga ingin tahu ketika warga merasa ini tidak benar, maka dia bisa protes dan mengajukan untuk pembukaan. Itu berapa lama prosesnya, Pak? Ada bahkan dalam setengah hari sudah terbuka. Ada juga yang memang berproses, ya, karena kita perlu verifikasi, ya, kemudian perlu waktu. Setelah kita verifikasi, kita minta kepada bank untuk dibuka. Itu memang ada proses waktu, ya. Tapi secara umum itu tidak lebih, ya, kalau tidak ada kendala tertentu, gitu ya, itu dalam 20 hari kerja itu sudah bisa dibuka kembali. Oke, ada jangka waktu yang harus dilalui oleh warga yang rekeningnya diblokir oleh PPATK. Baik, terima kasih Pak Nasir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK, telah bergabung di Kompas Malam dan menjelaskan secara detail soal pemblokiran ini. Sehat, bahagia selalu kita. Baik, terima kasih sama-sama, Pak. Saudara, kericuhan mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani.
Setelah kericuhan mewarnai sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kericuhan terjadi di luar ruang sidang setelah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum Oki Pratama selesai memberikan keterangan. Oki yang baru saja keluar ruang sidang tiba-tiba dihampiri oleh sejumlah pendukung Nikita Mirzani. Dua kubu saling tuding hingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Oki Pratama berhasil keluar dari kerumunan dengan pengawalan. Bagi saksi, semuanya berjalan lancar. Tahan duduk, duduk. Saya dapat menanggapi semua ada pernyataan-pernyataan yang sudah ditanyakan oleh majelis saksi. Saudara, DPR menyetujui pemberian abolisi dan pada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti pada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Permohonan pemberian abolisi dan amnesti itu diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Hukum. Berdasarkan pertimbangan, DPR menyetujui permohonan Presiden untuk memberikan abolisi pada Tom Lembong dan amnesti pada 1.116 orang terpidana, salah satunya Hasto Kristianto. Dengan abolisi ini artinya seluruh proses hukum pada Tom Lembong dalam korupsi impor gula dihentikan. Sementara untuk Hasto yang menerima amnesti juga akan mendapat penghapusan hukuman tindak pidana. Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Informasi lebih lengkap terkait pemberian abolisi pada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti pada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Ariel Wiranata dan Febri James. Selamat malam, Ariel. Apa yang jadi alasan pemberian abolisi dan amnesti kepada kedua tokoh ini, Ariel? Malam Ibrahim dan saudara, ya baru saja dari DPR RI bersama Menteri HAM melakukan konferensi pers yang dilakukan di DPR yang dimana membahas terkait dengan pertimbangan dari surat Presiden atas suratnya yaitu adalah pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong dan selain itu juga amnesti terhadap 1.116 terpidana, salah satunya adalah Hasto Kristianto yang diberikan amnesti. Dan dalam hal ini juga dikatakan sebelumnya dari Presiden Prabowo Subianto melalui rekomendasi Menteri Hukum mengatakan bahwa pemberian ini juga merupakan kepentingan negara ataupun bangsa yang diberikan dan selain itu juga bahwa amnesti ini diberikan terhadap kasus terkait dengan salah satunya adalah kasus penghinaan kepada presiden, lalu kemudian juga ada kasus makar tanpa senjata hingga kasus politik. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dengan adanya amnesti ini maka pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara terhadap seseorang ataupun kelompok yang telah terpidana, salah satunya adalah Hasto Kristianto. Dan selain itu juga Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan juga diberikan abolisi. Dan kita akan mendengarkan pernyataan dari Menteri HAM terkait dengan alasan pemberian amnesti dan abolisi yang dimana sebelumnya juga diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi dalam pemberian abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara. Kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan di antara semua anak bangsa dan sekaligus mempertimbangkan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan seluruh elemen politik, kekuatan politik yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kami ajukan kepada Bapak, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif yang saya sampaikan bahwa yang bersangkutan juga punya punya prestasi ataupun punya kontribusi kepada Republik.
Ya, Ibrahim dan Sora, dengan hal tersebut memang kita perlu ketahui sebelumnya di mana Hasto Kristianto telah divonis yaitu selama 3 tahun 6 bulan, dan selain itu juga untuk Tom Lembong menerima hukuman selama 4,5 tahun. Dan dalam hal ini maka Tom Lembong diberikan abolisi, lalu kemudian untuk Hasto Kristianto diberikan amnesti bersama dengan 1.116 terpidana lainnya. Ibrahim. Baik, terima kasih Ariel Wiranata untuk laporan Anda langsung dari Senayan, Jakarta. Informasi berikutnya, Saudara, sidang pembacaan tuntutan kasus pembunuhan disertai mutilasi di Kabupaten Serang, Banten ricuh. Pengunjung sidang yang tak kuasa menahan emosi melempari terdakwa dengan botol dan sandal. Emosi keluarga pecah saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan hukuman mati pada terdakwa. Setelah hakim mengetuk palu, warga yang tak kuasa menahan emosi pun melempari terdakwa dengan berbagai benda seperti botol air minum dan sandal. Kericuhan ini hingga merobohkan pagar pembatas ruang sidang. Ini kan sempat rusuh juga ya Pak sebentar tadi. Itu alasannya apa Pak? Jadi saking nggak kuatnya karena kejahatan, kebiadaban yang itu lakukan, yang dia lakukan itu. Jadi orang mungkin nggak sadar. Saking nggak ketahannya, rasa emosinya itu, rasa simpatinya itu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh ataupun partai politik terkait isu ijazah palsu. Lebih lengkap usai jeda. Politisi Partai Demokrat Yana Harahap menilai pernyataan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang menduga ada orang besar di balik tudingan ijazahnya palsu tidak elok karena mengarah ke insinuasi atau tuduhan tersembunyi. Menurutnya, pernyataan Jokowi itu menunjukkan lemahnya argumen atas kasus yang menjeratnya selama ini. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Strategis DPP Partai Demokrat itu menilai masalah akan selesai jika ijazah Jokowi ditunjukkan ke publik. Sebelumnya Jokowi mencurigai agenda politik di balik ijazah yang masuk ke ranah hukum. Nyata-nyata melakukan tuduhan bahwa ada orang besar di balik kisruh ijazah palsunya. Jadi kita melihat kurang pas ya seseorang yang pernah memimpin Republik ini selama 10 tahun malah melakukan tuduhan yang sifatnya insinuasi. Tuduhannya menuduh orang tapi tidak percaya diri, menuduhnya diam-diam gitu loh. Jawab bahwa tinggal tunjukkan saja, selesai perkara. Semua adem, tentram, dan damai Indonesiaku. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan tidak pernah menyebut nama tokoh ataupun partai politik terkait isu ijazah palsu. Jokowi juga membantah jika Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono terkait dalam masalah ini. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain, tidak ada sangkut dengan partai politik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta Sylvester Matutina dieksekusi karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kasus fitnah sejak 2019.
Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina di Kejari Jaksel. 2019 lalu Sylvester Matutina dilaporkan keluarga Yusuf Kala atas kasus dugaan fitnah. Kasus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun dan Sylvester banding. Hasil putusan banding hingga kasasi, Sylvester dinyatakan bersalah dengan masa hukuman ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan. Menurut Roy Suryo, hasil putusan kasasi hingga kini belum dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami mengatakan bahwa ini pertama sendiri statusnya adalah terpidana, ya berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan ya atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Informasi berikutnya, keluarga diplomat Kemlu Arya Daru mempertimbangkan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi proses hukum dalam penyelidikan kasus kematian Arya Daru. Keluarga menghormati proses penyelidikan polisi untuk mengusut kematian diplomat Arya Daru. Namun keluarga belum mau banyak berkomentar terkait hasil penyelidikan yang menyebut tidak ada unsur pidana dan keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru. Warga mempertimbangkan akan menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi selama proses hukum lanjutan dalam kasus ini. Keluarga optimistis kebenaran akan terungkap dengan terang. Percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru juga bagi yang ditinggalkan. Pihak keluarga mencari kuasa hukum nanti mas itu? Saat ini opsi itu masih dibicarakan mas. Keluarga diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih berharap ada penyelidikan lanjutan yang dilakukan oleh polisi untuk mengungkap secara terang kasus kematian Arya Daru yang ditemukan tewas terlakban di indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Keluarga di Yogyakarta mencermati pernyataan di Reskrimum yang bilang kasus kematian Arya Daru belum ditemukan unsur pidana dan berharap agar penyelidikan berjalan hingga tuntas. Karena kan tadi dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama. Sebelumnya, di Reskrimum Polda Metro Jaya menyampaikan hasil penyelidikan tewasnya diplomat muda Arya Daru. Polda Metro Jaya belum menghentikan investigasi kasus tewasnya diplomat muda Kemlu Arya Daru. Saat ini, penyidik masih membuka ruang jika ada temuan atau masukan baru dari pihak lain dalam mengungkap kasus ini. Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi kami tetap akan tampung. Ya. Sementara belum. Pengusutan kasus tewasnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan melibatkan pihak eksternal dan menyimpulkan bahwa belum ditemukan unsur pidana serta tak ada keterlibatan pihak lain di kasus kematian Arya Daru. Tim Liputan Kompas TV. Selebritas Ruben Onsu polisikan pemilik salah satu akun media sosial soal dugaan perundungan atau bullying terhadap anaknya yang di bawah umur. Selebritas Ruben Onsu melaporkan pemilik salah satu akun media sosial ke Polda Metro Jaya.
Laporannya terkait dugaan perundungan atau bullying terhadap anaknya yang di bawah umur. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Ruben Onsu mendatangi Mapolda Metro Jaya. Ruben menyerahkan barang bukti adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan pemilik sebuah akun media sosial yang diduga merundung anaknya. Sebelumnya, Ruben sudah meminta terlapor untuk meminta maaf dan menghapus unggahannya, tetapi terlapor malah menambah unggahannya di media sosial. Dari dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Sebelumnya kan ada komunikasi bagaimana? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain dia. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Anak di bawah enggak. Apa? Bukan diduga ibu-ibu dah. Udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Apalagi dia nge-crop, dia sengaja dengan ngeditnya. Wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang. Saudara, pengunjuk rasa ramai-ramai mendatangi Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara memprotes persoalan kepemilikan tanah. Masa mencoba masuk ke dalam kantor Pengadilan Negeri Manado, namun dihalangi petugas yang berjaga. Aksi dorong antara petugas dan massa pun terjadi. Dalam tuntutannya, massa meminta pihak Pengadilan Negeri Manado membatalkan eksekusi sebuah lahan di kawasan Sario, Manado karena telah memiliki sertifikat hak milik. Sertifikat itu yang warga sudah sementara membangun ruko yang sudah dua tingkat, ada IMP-nya dari pemerintah, jadi sah secara hukum. Tetapi tiba-tiba ada surat sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. Apa maksud dan tujuan Ketua PM untuk memberikan surat eksekusi di tanah tersebut? Setelah berdiskusi selama 1 jam, pihak perwakilan massa bertemu Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Manado pun membatalkan eksekusi lahan tersebut. Usai mendengarkan pernyataan pihak Pengadilan Negeri Manado, massa membubarkan diri dengan pengawalan polisian. Permintaan kami terakhir sedang batas-batas. Pengadilan Negeri Manado sudah menyampaikan dan sudah bertemu dengan keluarga dan mengambil putusan bahwa eksekusi tidak dilaksanakan. Kepada Bapak Ibu sekalian, bisa meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Manado dengan tenang. Seorang pengendara sepeda motor dipepet dan dihadang komplotan mata elang di ruas Jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Pelaku yang berjumlah 5 orang itu berupaya merampas sepeda motor hingga menganiaya korban. Inilah video yang memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas di ruas Jalan Kelapa Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Para pelaku menunjukkan sebuah surat dan diduga berupaya menarik paksa sepeda motor milik korban. Polisi yang mengetahui informasi kejadian itu langsung menelusuri lokasi dan melakukan olah TKP. Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading mengungkapkan, korban sempat mengalami penganiayaan oleh pelaku ketika sepeda motornya hendak dirampas. Beruntung, korban berhasil meloloskan diri. Pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Hingga kini polisi sudah menerima laporan dari korban terkait upaya perampasan sepeda motor dan penganiayaan. Sementara para pelaku yang berjumlah 5 orang dalam pengejaran polisi. Nizara Madika, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kebakaran menghanguskan sebuah kios warung makan di kawasan Beji, Kota Depok yang terjadi pada Rabu malam. Menurut saksi mata yang mendengar 2 kali suara ledakan keras sebelum listrik di sekitar lokasi padam. Di lokasi kebakaran kini dipasang garis polisi untuk mengamankan area kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan termasuk kemungkinan adanya korsleting listrik atau kebocoran gas.
Sementara itu, korban yang meninggal diketahui sebagai karyawan warung makan yang terbakar. Kayak ban pecah gitu, dong langsung. Terus saya pikir ban pecah kali gitu ya kan. Terus tapi ada orang minta tolong. Saya pikir apa lagi bercanda sama teman-temannya di sebelah nih warung ini. Nah terus kok makin sering gitu, tolong. Nggak lama bunyi lagi kayak ledupan gitu. Ternyata langsung listrik mati. Nah langsung listrik mati, saya juga kan enggak. Saya teriak, "Pak, kok ini lampu mati?" gitu kan. Terus anak saya ternyata di atas sudah nyium bau sengit gitu. Yang minta tolong itu perempuan. Karena yang perempuan biasanya tinggal di sini. Sebelumnya 2 orang terjebak dalam kebakaran di warung makan di Jalan Nusantara, Depok, Jawa Barat. Api membakar bangunan dengan cepat. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 40 menit. 2 orang yang terjebak dalam kebakaran itu langsung dievakuasi. Namun 1 orang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pengungsi di Palestina bertaruh nyawa demi mendapat bantuan makanan yang diedarkan di pelintasan Zikim. Pengungsi di Palestina masih bertaruh nyawa demi mendapat bantuan makanan yang diedarkan di pelintasan Zikim. Di tengah antrean, sejumlah warga bahkan membawa jasad dan korban luka akibat serangan Israel. Orang-orang membawa jasad-jasad di atas palet kayu karena ambulans tidak dapat mencapai lokasi kejadian. Sementara kerumunan besar orang menaiki truk-truk bantuan dan yang lain membawa karung-karung tepung di punggung mereka. Sejak konflik Israel-Hamas pecah pada 7 Oktober 2023, lebih dari 60.000 penduduk Palestina kehilangan nyawa. Sebanyak 21 warga Gaza yang sedang menunggu bantuan dilaporkan tewas akibat serangan Israel pada Rabu pagi waktu setempat. Isak tangis warga Gaza mengiringi korban meninggal dunia. Hingga saat ini, militer Israel juga belum memberikan komentar mengenai serangan yang diduga dilakukan oleh mereka. Saudara, informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa.